Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD MPD, insyaallah. Kepada yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDN Ciriu, serta Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus kita laksanakan di tempat yang sederhana ini, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurungkan niat kita dalam semangat belajar untuk para guru-guru dan bapak kepala sekolah juga. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapat merasakan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, langsung saja di pertemuan hari ini kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dengan narasumber kita yaitu Ibu Nining Widyaningsi SPD dan Ibu Hadifatul Jannah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum materi disampaikan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Ciriu, wabil khusus narasumber Bu Nining Widyaningsi dan Bu Hadifatul Jannah ya. Terima kasih pada hari ini siap melaksanakan acara diseminasi budaya positif
menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4 ya. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru-guru kita yang selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya tentu akan berpengaruh terhadap kemajuan sekolah ya. Sekarang ini pendidikan banyaknya melalui Zoom meeting ya. Offline-nya sedikit ya, hanya beberapa persen ya. Jadi kita sekarang dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran menimba ilmu melalui media online ya. Media online itu sebenarnya efektif apabila bentuknya YouTube bisa diputar berulang kali ya, sehingga apa yang kita tidak pahami bisa diulang. Tetapi kita mempunyai niat, mempunyai keinginan untuk menimba ilmu tersebut. Tanpa keinginan maka semuanya menjadi sulit atau menjadi mustahil. Oleh karenanya kita ada prinsip long live education, yaitu pendidikan sepanjang masa ya, atau dalam ini pendidikan dari mulai lahir sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat selama kita mengabdi pemerintah. Tentu ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar, saling bisa memberi dan menerima serta saling memotivasi. Demikian saja sambutannya, tidak banyak-banyak karena materinya tentu yang lebih banyak. Demikian, terima kasih kepada narasumber, juga kepada seluruh dewan guru SDCU yang siap dalam aksi-aksi nyatanya. Bapak perhatikan sudah banyak ya yang bisa diselesaikan ya, sehingga nanti akan menambah poin pada raport pendidikan. Sekarang ukurannya raport pendidikan kemajuan sekolah itu tidak bisa dibohongi ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Nining Widianingsi SPD dan Ibu Hadikoto Jana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, saya di sini akan mempresentasikan apa yang saya sudah dapat di pendidikan guru penggerak. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya sudah pernah mendengar ya? Nah, kira-kira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Kalau kita lihat dari segi isinya, mungkin sama. Isinya itu sama, tapi ada bedanya. Hukuman itu tidak rencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam kesepakatan hukuman tersebut. Kalau kita suka ngasih hukuman kan biasanya, kamu terlambat ya, kamu pel ini dulu, pel kelas atau nyapu kelas gitu, secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Bersifat satu arah dari guru saja. Hukuman juga bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensinya. Misalnya kamu tidak membawa minum ya, harus keliling lapangan selama 10 kali. Itu kan ada akibat dari yang telah diperbuat murid. Sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya restitusi. Sudah pernah dengar kata restitusi belum? Sudah ya. Restitusi itu bisa disebut juga pilihan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
atau yang disebut juga dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau restitusi itu pilihan yang kita gali dari murid itu sendiri. Murid juga menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Kita cuma sebagai fasilitatornya saja. Oke, sekarang kita sekarang ini ada beberapa contoh mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak dan Ibu, untuk poin pertama, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Oke, kita lihat konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena terlambat ke sekolah. Berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan. Ya, itu yang disebut konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman atau restitusi? Hukuman, karena di situ ada hukuman fisik. Ya, ada hukuman fisik lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ada hukuman fisiknya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya ya. Konsekuensi. Kenapa? Coba tadi yang jawab konsekuensi, kenapa? Berarti ada kesepakatan di situ, membersihkan coretan yang dibuatnya. Berarti karena dia membuat coretan, jadi dia konsekuensinya harus membersihkan coretan itu yang dia buat sendiri di meja tutup. Oke, baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, kita lihat ya. Betul sekali, Bu Ruli. Bu Ruli mau tanya dong, kenapa bisa jawab hukuman? Karena itu tidak ada kesepakatan dan melakukan kesalahan yang spontan dihukum dengan guru. Betul sekali. Di situ juga ada hukuman fisik ya. Push up itu berarti hukuman fisik. Nah, termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul? Kita lihat jawabannya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu di sini sudah bisa membedakan ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, betul. Selanjutnya kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, manajer. Mari kita ketahui bersama apa itu posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi itu ya, disebut posisi kontrol penghukum karena guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu arah agar pembelajaran itu berhasil menurut caranya dia. Ya, penghukum tuh dia tuh kekeh bahwa ada satu cara, tapi caranya dia tanpa mendengarkan alasan dari murid. Itu yang namanya posisi penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
murid merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kita mungkin pernah ya ada di posisi orang merasa bersalah, menjudge murid itu, kamu ini gitu kan, kamu tidak bisa melakukannya. Nah, di situ akan membuat murid down ya, atau membuat murid terpuruk, merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Selanjutnya, posisi sebagai teman. Nah, mungkin bapak dan ibu di sini pernah ya memposisikan diri sebagai teman kepada murid-murid kita, pernah ya? Pernah, baik. Apa itu posisi kontrol guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui personal. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru pada posisinya akan berkata, ayolah bantu ibu, ayolah bantu demi bapak. Nah, mungkin di sini bapak dan ibu guru pernah memposisikan diri sebagai teman di kelas ya, agar anak-anak nurut sama kita. Hal negatif dari posisi teman, di samping hal positifnya, ada juga hal negatifnya. Apa itu hal negatifnya? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Tapi murid itu akan dikecewakan dan tidak mau lagi berbuat atau berusaha seperti yang ibu guru lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, posisi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ya, memonitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Tetapi seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Posisi pemantau mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti dan perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, posisi yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ini ada kesepakatan antara guru dengan murid ya. Mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, pendekatan bukan hanya kemampuan murid membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh untuk posisi penghukum, karena siswa tidak memakai atribut lengkap, biasanya kalau guru ada di posisi penghukum, pasti dia akan menghukum muridnya. Hormat di tiang bendera selama 1 jam, atau bisa lari keliling lapangan, itu ada di posisi penghukum. Bagaimana dengan posisi pembuat merasa bersalah? Barangkali Bapak Ibu pernah ya berbicara atau berkata kepada murid, berapa kali sih ibu harus beritahu kamu gitu, kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Itu ada di posisi pembuat merasa bersalah. Efek yang akan dialami oleh anak jika kita melontarkan kata-kata seperti itu, mungkin anak akan minder atau akan merasa dirinya tidak berharga, merasa putus asa dari apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, posisi teman.
Posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Posisi teman ini kita lebih santai ya, lebih santai, lebih rileks berbicara kepada anak. Selanjutnya ada di posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli ya di koperasi, dan jangan ulangi lagi. Itu ada di posisi pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kamu tahu nggak ini tuh termasuk kesalahan atau bukan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari posisi manajer ini, anak menggali sendiri solusi atas permasalahannya. Kita sebagai fasilitator cuma memfasilitasi. Kamu memperbaiki kesalahan kamu gimana caranya? Seperti itu. Selanjutnya ada kuis nih Bapak dan Ibu. Gambarnya lihat ya, gambarnya tuh. Ada di posisi manakah aku? Jika kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, kira-kira ada di posisi mana? Ada di posisi mana? Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman ya, lebih santai ya, lebih rileks. Iya, betul jawabannya teman. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Oke. Wah, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa dari yang kamu lakukan? Monitor ya, monitor. Apa? Oke, kita lihat jawabannya. Pemantau ya, pemantau. Oke, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana manajer ya? Karena di sini anak digali itu anak biar mencari sendiri solusinya. Ya, manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu mau di posisi mana? Manajer. Kenapa manajer Ibu Haji? Karena kalau kita menjadi manajer itu selalu ada di atas dan membawahi anak-anak murid, gitu aja. Selain itu, Bapak dan Ibu pengennya ada di posisi mana? Mudah-mudahan jawabnya benar. Kita sebagai guru kan posisinya sebagai pemimpin, jadi kita sebagai pemimpin harus tahu cara melakukan anak dengan pilihan 5 tadi. Jadi kita harus mengontrol ya, terutama mengontrol emosi untuk melakukan apakah hukuman, apakah konsekuensi sampai manajer. Baik, tepuk tangan untuk ibu-ibu di sini. Oke, sekarang mari kita selesaikan. Saya punya satu kasus nih. Satu kasus Sabrina dengan Pak Lukman. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau sepatu yang digunakannya bukan berwarna hitam. Di depan pintu kelas, Pak Lukman sudah memperhatikan sepatu Sabrina. Pak Lukmannya sudah berdiri di kelas yang memakai sepatu berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan pada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh,
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, posisi apa yang diambil Pak Lukman? Pembuat merasa bersalah. Ada lagi? Penghukum. Ada lagi? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, di sini jelas posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Ada kata-kata hukuman verbal yang dilontarkan oleh Pak Lukman. Copot saja sepatunya, kamu gak usah beralasan seharian. Itu salah satu contoh hukuman verbal yang dilontarkan Pak Lukman kepada Sabrina. Hal ini membuat Sabrina malu dan banyak berdiam diri di kelas. Coba saya tanya Bapak dan Ibu di sini, ada nggak yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Ada. Bisa diceritakan? Bisa diceritakan cara menangani Bapak dan Ibu kepada murid yang pernah ada di posisi ini? Pernah? Sepatu duluan. Kalau di Ciriu kasusnya anaknya tidak memakai sepatu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu menyelesaikannya? Ada yang punya cerita? Anak-anak, kalau saya lakukan ya, ini bukan di sawah, jadi ini di sekolah sesuai dengan peraturan dipakai sepatunya. Takut nanti keluar kamu injak batu atau beling, atau pas pulang kamu masuk kebun, nanti kamu menginjak hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau di kelas saya sering terjadi. Ada lagi kasusnya anak-anak tidak memakai sepatu, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu guru menanganinya? Masing-masing guru kan masing-masing punya cara solusinya ya. Kalau saya tegur baik-baik, saya elus. Kenapa kamu sampai tidak memakai sepatu warna hitam? Lalu dia alasannya karena terlambat, buru-buru kan. Oh ya, saya memberikan kesempatan kepada dia, ya sudahlah pakai aja dulu, besok jangan diulangi lagi. Berarti Bu Ruli lebih kepada posisi sebagai pemantau ya, teman atau pemantau. Nah, sebenarnya dari kasus Sabrina kita juga bisa menerapkan restitusi. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya, apa itu restitusi. Oke, pertanyaan kedua. Bila Pak Lukman ada di posisi manajer, kira-kira apa yang harus dikatakan Pak Lukman untuk Sabrina? Nah, kita lihat jawabannya. Sabrina, kamu kan sudah tahu kalau peraturan sekolah mewajibkan sepatu berwarna hitam. Apa yang membuatmu lupa pagi hari ini? Tapi tadi Pak Lukman tidak memposisikan sebagai manajer, dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Tidak mau mendengar penjelasan Sabrina, langsung memberi hukuman. Kalau ada di posisi manajer, seharusnya Pak Lukman berkata, Sabrina, kamu pakai sepatu warna hitam apa sih yang membuat kamu lupa? Ditanya baik-baik ya. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah kejadian ini? Kamu nyaman nggak belajar tanpa alas sepatu? Tapi di situ Pak Lukman tidak ada kata-kata seperti itu ya, tidak memberikan solusi kepada Sabrina. Yang ketiga, Sabrina, apakah ada teman yang bisa dipinjami sepatunya? Atau apakah kamu ingin menghubungi orang tuamu? Tadi Pak Lukman menawarkan tidak?
Tidak ya, Pak Lukman tidak memposisikan dirinya sebagai manajer. Selanjutnya, bagaimana pendapat Sabrina agar kejadian ini tidak terulang? Ditanya solusinya kan, dicari solusinya. Gimana sih menurut kamu agar kejadian ini tidak berulang? Seperti itu. Selanjutnya, mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau posisi kontrol mana yang ingin Bapak Ibu lakukan, dan posisi kontrol mana yang ideal menurut Bapak dan Ibu untuk dilakukan? Ada yang ingin menjawab? Bu Guru Mu'al? Kalau saya biasa kalau ada yang tidak mengerjakan tugas ya, paling ibu mah suruh keluar di luarnya. Pertama suruh membersihkan toilet, yang kedua suruh menyelesaikan tugasnya itu. Itu masuknya kemana itu? Posisi siapa? Itu mana ya? Iya, seringnya kayak begitu. Manajer. Kalau anak sini kalau dibiarin kayak gitu, dia nambah sering nggak mengerjakan. Harusnya tegas kitanya. Iya betul ya. Mungkin kita semua di sini pernah gitu ya ada di posisi penghukum. Saya juga sering gitu ada di posisi penghukum. Iya betul. Apalagi anak-anak sini itu memang harus dikerasin. Tapi ternyata ada solusinya. Ada solusi dari apa yang kita lakukan dari kasus-kasus di sini ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu pernah dong bikin keyakinan kelas? Pernah. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu semua ide-idenya tumbuh dari naluri anak didik kita. Oke, tepuk tangan untuk Bu Hajifah. Selanjutnya nih, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, dibuat oleh murid, diyakini bersama dapat dilakukan oleh murid tersebut. Oke. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Karena untuk keselamatan atau keamanan ya. Biar jadi tilang, kata Pak Aslah. Untuk menghindari panas. Oke. Nah, berarti Bu Mu'al punya keyakinan ya. Ada nilai yang diyakini, nilainya supaya menghindari panas. Jadi untuk keamanan ya. Nilai yang diyakini Bu Mu'al menggunakan helm itu untuk keamanan dan keselamatan. Oke, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena peraturannya sudah seperti itu atau karena apa? Di musim panas ini saya selalu bermasker karena menghindari debu. Ya. Kalau cuci tangan itu untuk menjaga kesehatan. Sekarang ini kan saya bermasker terus karena kalau naik motor ngebonceng aja debunya masuk. Sampai saya kemarin 2 hari kena pilek. Jadi untuk menghindari debu. Berarti ada nilai yang diyakini oleh Bu Hajifah. Nilainya tentang kesehatan ya. Ada nilai yang diyakini Bu Hajifah tentang kesehatan menggunakan masker maupun mencuci tangan. Bukan karena peraturannya, tapi karena ada nilai yang diyakini oleh Bu Hajifah bahwa saya harus menjaga kesehatan, harus menjaga kesehatan agar terhindar dari debu. Ya, ada nilai-nilai yang diyakini. Oke. Ternyata seseorang itu akan lebih gerak atau akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada menjalankan peraturan ya.
Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikannya, apa tujuannya, atau hanya sekedar takut akan peraturan-peraturan yang mereka atur tanpa memahami tujuan mulianya. Mungkin di kelas juga sama. Kita harus menawarkan dulu nilai keyakinan untuk anak di kelas sebelum ada peraturan-peraturan tersebut ya. Jadi kita gali dulu keyakinan anak nih tentang nilai-nilai kebajikan, nilai kebersihan, nilai keamanan, saling menghormati. Gimana caranya tanpa harus membuat peraturan terlebih dahulu. Oke, sekarang di sini ada 2 gambar. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang mana? Yang biru atau yang ada anaknya? Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak dan Ibu harus menggunakan kata-kata positif ya. Jangan gunakan kata jangan membuang sampah sembarangan, tapi gunakan langsung saja jagalah kebersihan atau selalu menjaga kebersihan, karena itu berawal dari nilai-nilai yang diyakini bersama dengan murid. Seperti itu. Jadi jawabannya yang biru ya. Boleh. Cuma kalau buanglah sampah pada tempatnya itu tidak berawal dari nilai. Nilainya dari buang sampah pada tempatnya itu apa nilainya? Kebersihan kan? Nah, kalau kebersihan tuh mencakup semuanya, bukan hanya buang sampah, tidak mencoret-coret meja, juga termasuk kebersihan. Makanya kita awali dari nilainya. Anak-anak, kamu mau nggak hidup bersih? Gitu. Kita tawarkan sama anak-anak. Siapa yang mau hidup bersih di sini? Nah, caranya gimana supaya kita hidup bersih? Cuci tangan, buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di kolong, tidak mencoret-coret meja, itu salah satu kebersihan. Kita awali dulu dari nilai-nilai yang diyakini bersama ya. Sebelum membuat keyakinan kelas itu, kita tawarkan kepada anak-anak. Kita tanya jawab sama anak-anak, kamu mau nggak hidup bersih? Gimana sih caranya hidup bersih itu? Nah, terus kamu mau nggak kelas ini rukun, kelas ini damai? Nah, gimana caranya supaya kelas ini rukun, kelas ini damai? Harus berawal dari nilai yang diyakini bersama, ya seperti itu. Oke, sekarang dari tadi banyaknya kasus-kasus, ada 5 posisi kontrol guru, ada banyak kasus-kasus ya. Gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang disebut dengan restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu pilihan ya. Suatu proses dialog yang dapat dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Di sini akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses ya. Selanjutnya, contoh kata-kata yang digunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar kok nak. Ibu juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Tahap pertama itu kita tanya dulu, nah
apa yang kamu lakukan pagi ini? Tadi datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu. Kira-kira menurut kamu itu suatu kesalahan bukan? Iya, kesalahan. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu tak apa manusiawi. Yang terpenting kita mau belajar. Karena menstabilkan diri itu belajar dari kesalahan ya, proses belajar dari kesalahan. Selanjutnya. Validasi tindakan salah. Ini ada di tahap kedua. Setelah kita menstabilkan identitas, tahap selanjutnya validasi tindakan salah. Berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Salah satu contohnya kata-kata yang kita gunakan dalam validasi tindakan salah yaitu kamu pasti punya alasan ya. Setelah kita tanya tadi kesalahan bukan? Iya. Nah, kita tanya alasannya. Kamu pasti berbuat seperti itu ada alasannya kan? Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan yang lebih buruk daripada ini. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tahap yang ketiga ini berdasarkan pada teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Tadi ya, setelah ditanya kesalahan bukan, terus alasannya apa, kita memunculkan motivasi intrinsiknya. Ditanya, kira-kira sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Menurut kamu solusinya apa ya? Ya, itu berusaha menggali motivasi intrinsiknya. Disiplin itu menurut kamu penting nggak sih? Gitu ya. Itu cara guru menggali motivasi intrinsiknya, menumbuhkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh anak. Dan selanjutnya, contoh kata-katanya, apa sih keyakinan kelas kita? Nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ada pada tahap menanyakan keyakinan. Kita akan menggali, memunculkan motivasi intrinsiknya. Oke. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang pernah mengalami kasus tapi bingung cara menyelesaikannya? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pemandu, saya punya masalah di kelas. Ada 2 orang anak yang tidak mau menulis. Sudah saya dekati baik-baik dan sudah saya selesaikan dengan berbagai cara, tapi selalu begitu aja. Bagaimana solusi yang terbaik menurut guru penggerak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau nulis ya Bu ya? Kalau menurut saya, kita restitusi dulu. Kita tanya, kamu salah gak sih kira-kira gak mau nulis itu? Salah kan pasti jawabnya. Megegeg. Oke, kalau megegeg mungkin secara personal kita bawa ke tempat yang sepi, kita ngobrolnya face to face. Mungkin megegegnya karena anak itu malu atau malu dilihatin temannya kan, atau seperti apa? Oke. Nah, mungkin bisa kalau megegeg aja kita datangkan orang tuanya ya. Bu Lini ada tambahan tadi apa? Jadi apabila kita menemukan permasalahan di kelas, memang betul yang kita cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa anak. Kalau memang kondisi di sekolahnya tetap menegak aja, mungkin berarti dia punya permasalahan di rumah.
dan dibawa ke sekolah. Permasalahannya mungkin dengan orang tuanya ataupun dengan dengan keluarganya di rumah, sehingga anak itu nggak bisa dibawa ke sekolah. Mungkin salah satu caranya itu dengan memanggil orang tuanya. Orang tuanya dipanggil ke sekolah dan kasih tahu anaknya bahwa anaknya nggak mau nulis. Mudah-mudahan motivasi dari orang tuanya itu bisa membangun kembali semangat untuk belajar di sekolahnya, begitu. Mungkin salah satunya. Karena apa? Karena faktor lingkungan rumah juga sangat mempengaruhi belajar peserta didik. Mungkin banyak, kalau menurut saya itu dari dari kondisi di rumahnya, begitu. Baik ya, kalau anaknya nggak ditanyanya nggak mendukung gitu ya Bu ya, lebih baik orang tuanya dipanggil, didudukin sama anaknya, seperti itu. Kita restitusi juga orang tuanya, ya. Ada lagi? Wica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya permasalahan di kelas 1. Biasa kalau kelas 1 anak-anak tuh susah diem gitu tuh ya. Terus ada yang jambak-jambakan, susah dilerainya, didatangin sama kita, gurunya biasanya dilepas gitu. Ini mah enggak gitu tuh. Gimana caranya itu? Siapa yang bicara? Si Adam sama si Rafa. Soalnya saya kan juga sama kelas 1, jadi saya tahu watak Adam dan Rafa itu ya. Dari MPLS juga udah begitu. Dari MPLS udah berantem aja ya. Mungkin kita bisa panggil Bu Ica, Adam dan Rafanya face to face berdua gitu ya. Tanya, menurut kamu berantem itu salah gak sih menurut kamu gitu ya? Salah. Ya kan? Iya. Diajak dulu anaknya duduk, diajak dulu duduk. Sini duduk. Caranya gimana gitu biar nggak berhubung dengan fisik gitu. Iya, didudukin dulu, sini dipanggil berdua. Sini kamu duduk berdua sini gitu kan. Ditanya, kamu berantem itu menurut kamu baik atau buruk gitu. Jawabnya apa? Masa ya jawabnya baik kan? Menurut kamu berantem itu ada gunanya enggak gitu kan? Iya, ada manfaatnya enggak gitu. Sesuai enggak sih sama kesepakatan kelas kita gitu. Gitu ya. Iya, baik. Gitu ya Bu Ica ya. Nah, didudukkan, dipanggil dua-duanya. Kamu berantem itu kesalahan bukan? Gitu. Kita tanya baik-baik. Terus ada gunanya nggak sih? Itu sesuai sama kesepakatan kelas kita nggak? Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau penyelesaian segitiga restitusi itu bisa anak banyakan apa harus satu-satu? Harus satu-satu ya? Kalau segi 3 restitusi itu antara personal. Kalau berantem 2 ya 2 aja nggak apa-apa. Tapi nggak bisa banyak kan semuanya jadi restitusi. Karena kita butuh pendekatan juga kan dengan anak-anaknya gitu. Jadi sekelas direstitusi satu. Atau 2 orang gitu bisa. Kalau banyakan mungkin iya pelakunya aja. Iya betul. Oke, kita lihat ya contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua tahapannya validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Tampilkan yang atas tampilkan. Atas tuh. Ya itu. Tampilkan klik yang ini, yang bawahnya nanti. Oke, kita lihat contoh penyelesaian masalah dengan kasus segitiga restitusi. Nah, ini ada tahap menstabilkan identitasnya.
tidak? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menurut Ronald, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Menurut Ronald, keyakinan kelas apa yang Ronald anggap? Nah, menurut Ronald, disiplin itu penting nggak sih? Ya betul, disiplin itu penting karena membuat kita menghargai waktu, menghargai orang lain, dan selalu kedisiplinan kita dan kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, memang sudah hebat, sudah berani minta maaf. Nah, sekarang gimana caranya supaya orang tidak datang lagi terlambat ke sekolah? Baik, Ronald sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah ya. Silakan ya. Baik, ini adalah salah satu contoh penerapan kasus dengan penyelesaian masalah segitiga restitusi. Tadi ditanya dulu Ronaldnya, Ronald tadi pagi Bu Guru lihat Ronald datang terlambat dan tidak ikut sholat duha ya? Iya Bu, katanya. Nah itu suatu kesalahan bukan Ronald? Iya Bu, kesalahan katanya. Baik, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Guru juga sama, pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, Bu Guru pun sama. Nah sekarang kita cari solusinya. Nah tindakan Ronald itu sesuai sama kesepakatan kelas kita tidak? Enggak Bu, kesepakatan kelas apa sih yang sudah dilanggar sama Ronald? Disiplin katanya. Nah sekarang supaya Ronald tidak datang terlambat lagi gimana caranya? Jadi segitiga restitusi itu berusaha memunculkan motivasi. Jadi dia menggali sendiri kenapa dia berbuat salah, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Ya. Dan peraturannya juga, konsekuensinya juga dari dia sendiri. Ya Bu, saya janji saya tidak akan mengulangi laginya. Gimana caranya? Tadi kan Bu gurunya nanya ya. Gimana caranya supaya Ronald tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya nggak main HP lagi Bu, katanya. Baik, nanti Ibu akan kerjasama ya dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Dari situ anak sendiri menemukan solusinya. Restitusi itu pilihan. Kita menemukan pilihan, kita menggiring pilihan agar anak tuh sendiri menemukan solusinya. Oke, selanjutnya kasus yang kedua. Sophie mencoret-coret meja sekolah dengan menggunakan tip X. Lalu Bu Iko memanggil Sophie. Ini betul kejadian yang saya alami di kelas 1 ya. Di kelas 1 kemarin ada yang coret-coret meja. Kemudian saya selesaikan dengan kasus segitiga restitusi ya. Tapi karena kelas 1 tidak di videoin ya, kelas 1 kan jawabannya masih ini ya, masih apa gitu ya. Ditanya juga, kamu coret-coret meja. Ini Bu, ini gitu kan. Saling tunjuk-tunjuk. Loh, kok tunjuk-tunjuk? Jadi siapa yang ngecoret-coret meja itu? Tunjuk-tunjuk lagi, saya panggil tiga-tiganya tuh ya. Anaknya duduk sebelah sana, 1, 2, 3, panggil tiga-tiganya. Siapa yang coret-coret meja? Ini ada bekas coretan meja. Dan akhirnya mengaku, saya Bu, katanya gitu. Kemudian, ini kesalahan bukan? Iya Bu, salah, katanya, saya minta maaf, katanya gitu. Gimana caranya supaya kamu gak coret-coret meja lagi? Kamu hobi gambar, saya gituin kan. Kamu hobi gambar, iya. Terus supaya gak coret-coret meja, sebaiknya gambarnya di mana? Di buku Bu, katanya gitu. Itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Tapi karena kelas 1 belum bisa diajak berperan ya, saya makanya mengambil contoh kelas 5. Seperti ini contoh videonya.
Baik Bapak Ibu, dari sini kita memahami bahwa segitiga restitusi itu bisa kita terapkan ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga baru mengenal yang namanya segitiga restitusi. Saya juga baru melaksanakan gitu. Kita sama-sama belajar untuk menangani kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, selanjutnya kita tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Bagi yang ingin menanya, kami persilahkan. Silakan, ada tanya jawab. Oh iya, sekarang kita simulasi membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah aja boleh nih. Keyakinan sekolah aja ya. Kita simulasi membuat keyakinan sekolah. Mau pertanyaan dulu apa simulasi dulu? Pertanyaan dulu ya. Ada yang mau nanya? Bu Mual mau nanya kayaknya. Boleh kak? Boleh. Pakai mic. Segitiga restitusi dipraktekkan dulu. Boleh, sangat bisa itu. Boleh. Untungnya aja di depan ya. Iya, harusnya kita dudukin kita ya gurunya ya. Itu siapa yang jadi ininya? Gak apa-apa. Nah, kalau mungkin kejadian di kelas kita sebagai guru kelas ya. Kalau pertanyaannya guru, mungkin kepala sekolah yang berwenang melakukan segitiga restitusi. Oh, ada lagi? Pak Yusuf? Mau tanya? Boleh nanya. Mau nanya di presentasinya Bu Nining kan sempat menyinggung masalah disiplin positif ya. Nah itu kayaknya kalau seandainya semua anak-anak punya disiplin positif, insya Allah nih kayaknya penerapan materi segala macam itu mudah ya buat disampaikan gitu, kelas jadi kondusif, aman. Pertanyaan yang mau diajukannya adalah gimana cara buat menanamkan disiplin positifnya itu loh, contoh konkretnya aja Bu, gimana gitu supaya kita bisa seenggaknya walaupun nggak semua tapi adalah gitu beberapa yang bisa punya disiplin positif itu. Terima kasih. Saya menjawab dulu ya, Bu Riko yang mohon izin tentang disiplin positif. Bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif di kelas, terutama yang saya alami di kelas saya dengan siswa 47 begitu uyarnya, kebayangkan gitu. Jadi di sini ketika kita seorang guru melakukan masa bodoh terhadap siswanya, siswa uyar. Betul. Ketika kita tidak peduli, terserah siswa mau apa aja, saya mau nulis aja, saya mau ngisi ini di kelas, uyar pastilah siswa. Tetapi kita bertindak dengan tindakan kasih game, kasih ini, dengan sendirinya siswa akan tertuju pada pembelajaran. Begitu. Itu salah satu cara saya ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda caranya. Kalau saya begitu, ketika saya masa bodoh lah, sebodoh saya mau ini aja, ngajar aja, menyampaikan materi, sudah beres, sudah, anak pasti uyar. Tetapi kita dengan menanamkan itu, kita beri permainan. Insya Allah anak antusias, kondusif, gitu. Terutama yang apa namanya, kita di kelas itu yang ributnya itu ya, permasalahannya ya, yang ribut aja dulu. Nggak mau diem, contohnya susah untuk disiplinnya seperti itu. Tetapi untuk hal-hal yang baik seperti mungkin adab atau akhlak, kita sebagai seorang guru sebaiknya mungkin menjadi contoh dan teladan untuk anak itu sendiri. Ya, di sini juga sudah kan diterapkan sama anak-anak dengan datang pagi, kita menyambut anak, salaman sama anak, itu juga sudah mencontohkan teladan kita sebagai guru. Kalau diterapkan itu pasti bagus, sungguh indah sekali ya gitu ya. Cuman kan punya permasalahan di sini kan kata saya juga kalimat yang kadang dilontarkan dengan asal ya, suka bullying lah maksudnya ya, yang itu bullying ya, maksud itu bullying. Seperti itu saja, kita beri contoh teladan yang baik dan juga beri permainan-permainan di kelas supaya anak bisa belajar dengan tenang, dengan bahagia. Gitu. Apalagi mungkin bisa dimana-mana? Mungkin tambahan ya Bu Afni ya.
salah satu cara kita gitu ya agar menumbuhkan disiplin positif pada anak dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsiknya gitu ya. Tapi menumbuhkan motivasi intrinsik itu kan tidak instan ya. Tidak instan. Yang penting kita melakukan pembiasaan positifnya aja dulu gitu. Mungkin dari situ suatu saat akan tumbuh nih motivasi intrinsiknya. Karena kan belajar kan sepanjang hayat ya. Mungkin di SD belum, tapi mungkin di SMP atau di jenjang berikutnya tumbuh motivasi intrinsiknya. Kayak saya sendiri ya. Saya sendiri mungkin waktu SD, SMP karena belum ngerti ya, belum paham lah gitu kan. Jadi belum muncul motivasi intrinsik. Tapi setelah sekarang, oh iya ternyata saya harus berbuat gini karena saya begini gitu kan. Saya harus begini karena saya begini gitu kan ya. Kenapa sih kita harus belajar gitu kan ya? Karena ya untuk diri kita sendiri. Mungkin anak SD sekarang belum memahami, belum muncul motivasi intrinsiknya. Yang terpenting dari kita sekarang menjadi teladan bagi mereka gitu ya, menjadi teladan dan juga melakukan pembiasaan positif agar dapat diteladani oleh peserta didik. Walaupun motivasi itu tidak muncul sekarang gitu ya, tapi nanti ada efeknya ke depan gitu. Daripada kita tidak melakukannya sama sekali, kita tidak menjadi teladan bagi mereka, ya mereka nggak sadar-sadar nantinya seperti itu. Ada yang lain? Ya, kalau misalkan ada anak, kalau tadi masalah Bu Jifar kan anaknya dikasih PR itu dia malah senang dikasih tugas. Tapi kalau saya menemukannya ada satu lah ya, ada hukuman itu senang dikasih hukuman. Kalau saya itu udah disuruh nyatet nggak mau, dikasih tugas tidak mengerjakan, bahkan dimarahin, dia anaknya diem, disuruh keluar kelas dia keluar. Nah itu masalahnya, diomongin baik-baik juga. Kalau melihat dialog yang tadi kan mungkin enak ya, anaknya bisa diajak dialog. Kalau ini diajak dialog juga udah susah. Nah solusinya yang seperti ini nih bagaimana Bu? Ya sengaja disuruh keluar kan Pak Sep, dia disuruh hukuman disuruh keluar. Dia keluar beneran kayak nggak ada takutnya. Keluhan anak SD itu mungkin begitu ya, butuh kesenangan. Betul ya, karena memang usia anak SD itu masih senang dengan bermain, belajar sambil bermain. Memang susah menanamkan hal seperti itu karena karakteristik anak yang berbeda-beda, yang unik seperti itu kan. Tentunya bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan seperti itu, diberi teguran sudah, diberi ya secara halus sudah. Kalau menurut saya coba kita pakai segitiga restitusi ini tapi dengan bahasa kita sendiri, pendekatan terhadap anak. Jadi bagaimana cara kita ajak ngobrol, tentunya tidak cukup sehari, tidak cukup waktu sehari. Saya pernah mengalami masalah seperti ini juga pada siswa di kelas 5 yang tahun kemarin, berhari-hari Pak. Pelan, pendekatan tentunya. Saya begitu, bahkan anak itu ke saya melotot, nantangin saya, betul, nantangin saya. Oh, dikerasin, ini anak gak bisa. Tapi saya kasih pendekatan, sehari gak berhasil, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah sampai mau dia naik kelas 6, hormatnya sama saya luar biasa. Dengan pendekatan tentunya. Begitu Pak ya. Jadi pelan, tidak instan sehari akan dikasih karena kan tadi udah dikasih PR, suruh keluar malah keluar, dikasih teguran tidak juga didengar. Dengan pendekatan coba. Nah, yang jadi masalah pendekatan itu kan butuh dialog. Betul. Dialog juga susah, anaknya pergi-pergi terus. Pelan-pelan sabar, karena semuanya butuh waktu, tidak instan. Betul kata Ibu Kos tadi, mungkin ditanamkannya sekarang, tetapi efeknya nanti. Tugas kita kan sebagai guru SD menanamkan karakter yang baik. Mudah-mudahan nanti ketika dia di jenjang SMP, SMA, karakter yang baiknya sudah tertanam karena berkat dari dialog dari Pak Asep tadi. Membekas, insya Allah anak pasti ingat. Saya dulu ngobrol sama Pak Asep, begini diarahin, insya Allah akan dikasih. Luar biasa. Jadi jangan bosan. Anak itu jangan bosan Pak, benar.
Iya, artinya pendekatan lebih ke menjurus ke apa yang ingin ditanamkan oleh Pak Asep. Lebih begitu. Kalau misalnya memang tidak bisa, coba juga dengan tadi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh mereka, yang oleh anak itu? Dengan cara bisa panggil orang tuanya. Mungkin di rumahnya ada masalah apa di rumahnya, kurang kasih sayang atau apa. Nah, kita kan tahu akar permasalahannya seperti apa. Berarti ini anak nih kurang kasih sayang di orang tuanya. Makanya di sekolah begitu. Saya juga sekarang punya satu permasalahan satu siswa. Lagi tak deketin aja. Diajak kayak Pak Asep. Diajak ngomong susah. Menghindar. Melengos. Diajak ngobrol sama saya. Tapi saya nggak bosan. Saya deketin lagi. Kamu di rumah gimana? Belajarnya gimana? Sampai nggak bawa buku itu. Gitu aja. Bu guru boleh nggak main ke rumah kamu? Gak boleh, Bu Guru. Mau apa Bu Gurunya ke rumah saya? Begitu. Ibu Guru kan pengen tahu rumah kamu. Seperti itu aja. Saya sekarang lagi seperti itu pada salah satu siswa saya. Iya, ada semua. Bukan saya semua. Baik di pelajaran olahraga, di pelajaran bahasa Inggris, semua di kelas itu punya masalah. Pasti kalau kita menerapkan restitusi, setiap hari restitusi aja. Ya kan? Nah, setiap hari pasti. Seperti tadi ya, ada yang apa namanya? Nah, kita bisa juga selesaikan dengan cara segitiga restitusi ini. Setiap hari, mungkin sehari ada 3 kali, 4 kali kita menyelesaikan masalah dengan restitusi ini. Jadi tetap semangat intinya. Pendekatan dan juga memberikan teladannya, jangan lupa itu. Satu lagi tambahannya. Selain ada usaha kita melalui pendekatan menjadi teladan bagi mereka, jangan lupa didoakan juga ya. Didoakan ya Bapak Ibu yang terpenting ya. Kita tuh walaupun anak teduh gitu ya, mus dada gitu. Saya juga gitu. Tapi dalam hati itu ya Allah, semoga anak ini nggak begitu nantinya gitu ya Allah. Semoga anak ini dapat bawa kita jadi pahala untuk kita gitu ya. Bawa kita ke surga walaupun sekarang kita belum bisa mengubah apa yang kita mau. Sekarang belum bisa yang terbaik buat anak. Mungkin nantinya apa yang kita lakukan nih sekarang ini gitu ya akan berefek juga untuk anak di masa depan. Seperti itu aja sih. Doa kita itu insya Allah bermanfaat juga untuk anak. Kan kita kan sebagai orang tua ya bagi mereka. Sama aja kita tuh orang tua mendoakan yang baik-baik dan mencontohkan yang baik, gitu aja sih. Baik, cukup. Ada lagi? Sudah. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat Bu Iko sama Bu Lili. Materinya, pemaparannya cukup luar biasa. Ilmunya insya Allah saya praktekkan. Ya, cukup itu saja. Baik Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah apabila dipraktekkan nama juga berbagi praktik baik ya, apa salahnya gitu kan, dipraktekkan silakan, kalau tidak juga kenapa tidak dicoba begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai guru khususnya dan juga untuk peserta didik ya umumnya ya. Nah sekarang semua sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, sudah sesuai dengan tadi dengan disampaikan oleh Bu Guru Iko. Belum ya. Guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas, keyakinan mata pelajaran khususnya ya, mata pelajaran penjab atau mata pelajaran agama atau mata pelajaran bahasa Inggris itu silakan dikomunikasikan dengan peserta didik. Pelajaran olahraga apa yang diinginkan oleh peserta didik nih, seperti apa pembelajaran yang diinginkan, seperti apa konsekuensinya. Nah begitu, nanti diobrolkan, dibuatlah keyakinan kelas mata pelajaran olahraga, keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Inggris, karena pada dasarnya kan kayak olahraga di lapangan. Anak-anak khawatirnya keyakinan kelas itu adanya di kelas saja, di lapangan mah tidak ada keyakinan begitu. Tapi kalau ada kesepakatan dengan siswa dan dibuatlah suatu keyakinan, insya Allah dimanapun berada, siapapun gurunya pasti akan meyakini apa yang telah
sepakatinya, begitu. Baik, kita praktek aja ya. Ini sekolah. Baik, kita kesepakatan sekolah. Pertama, apa yang diimpikan dulu? Apa yang diimpikan sekolahnya? Sekolah kita. Gimana pengennya sekolah kita? Bapak Kepala Sekolah ini tidak akan boleh lintas dirahasiakan, tidak apa-apa. Karena kan ini keinginan bersama dan nantinya akan menjadi sebuah keyakinan yang kita laksanakan. Nah, apa yang kita impikan untuk sekolah kita? Kita tuh pengennya tuh sekolah kita tuh gimana gitu? Pengennya sekolah kita tuh gimana? Apa yang saya impikan untuk sekolah? Saya mau impikan sekolah yang titik-titik. Nggak usah apa. Saya memimpikan sekolah yang seperti apa? Tempel. Ada badan saya besar, maju-maju. Sekolah yang higienis waduh. Ya, tempat saya kotor terus. Saya apa? Higienis. Kita sekolah yang dia singkat padat pelajar. Sudah. Biar cepat makan. Yang maju dan aman. Sebanyak-banyak satu aja. Berjauh-jauh mengenai dia. Apakah namanya ya? Yang damai berarti. Yang sehat. Kuburan berarti. Yang damai berarti kuburan ya. Sepi berarti. Ada contoh. Bisa ini. Habis. Tiga paragraf doang. Rata-rata sekolah bersih ya berarti ya. Rata-rata kalau dibaca. Iya. Nah, gimana caranya? Harus banyak menonton dan bertanya. Baca ini dia. Ini hasil jajak pendapat dari teman-teman semua, impian sekolah kita ya. Masya Allah kalau terwujud senang sekali ya rasanya ya. Yang pertama, saya menginginkan sekolah yang full akses teknologi di setiap kelas serta masing-masing guru. Wah, tepuk tangan ya. Wah, ini sudah maju teknologi, canggih tentunya ya. Nah, siap. Sekarang selanjutnya, mimpian sekolah nyaman asri. Nah, semua orang pasti memimpikan seperti itu ya. Saya memimpikan di sekolah yang disiplin, dari disiplin waktu, kehadiran, dan melaksanakan pembiasaan positif. Luar biasa. Memimpikan sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu mencakup segalanya ya, baik kebersihan, iklim yang nyaman ya. Terus yang diinginkan oleh kita ada sekolah higienis, steril ya, higienis tanpa ada polusi ya. Saya memimpikan sekolah yang bersih dan nyaman. Saya memimpikan sekolah yang bisa menjaga kebersihan dan semua siswa mempunyai budi pekerti yang baik. Luar biasa. Saya ingin menjadi sekolah yang unggul. Wah,
Nah, sekolah yang unggul di tingkat Kota Cilegon harusnya mah ya. Di semua bidang. Ya, semua bidang. Saya ingin SD Cilegon sekolah yang bersih dan hijau. Saya memimpikan sekolah bisa menjaga kebersihan. Oh, sudah tadi. Apa yang ingin kita untuk ke sekolah? Saya memimpikan sekolah yang bersih dan aman. Saya memimpikan sekolah yang disiplin dalam, belum lanjut nih, ya kan? Sekolah yang disiplin dalam apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal ya, baik kebersihannya, kedisiplinannya, terus apa namanya? Apa? Budi pekertinya, semua bidang ya, semua sektor. Berarti Bu Dini, nilai-nilai kebajikan Nah, yang diyakini Bapak Ibu guru tuh Kebersihan. Yang pertama, disiplin ya. disiplin. Apalagi tadi Sekolah yang nyaman, tentram dan damai. Luar biasa ya. Keinginan Bapak dan Ibu di sini sudah sangat luar biasa, di mana di sini nilai-nilai kebajikannya yang diinginkan, yang diterapkan yaitu pertama kebersihan, disiplin, terus nyaman, saling menghormati juga termasuk saling ya. menghormati, tadi ada saling menghormati dan menghargai, dan juga apa namanya, teknologi budi pekerti ke saling menghormati ya maksudnya. Budi saling Budi menghormati. pekerti saling menghormati. Nah, dari beberapa itu ada tadi nilai kebajikannya. Yang pertama saling menghormati dan menghargai, kebersihan, terus kedisiplinan, kesehatan. Ada tidak kesehatan? Ada ya, higienis tadi kesehatan. Higienis. Nah, sekarang kita akan buat ya. Langsung aja dibuat ya. Baik. Nah, dari beberapa impian-impian kita ini ya, siapa yang akan mewujudkannya? Kita semua. Motivasi mana yang akan diterapkan? Dari ketiga motivasi itu, kita akan mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah, motivasi mana yang akan kita terapkan dalam diri kita? Intrinsik. Nah, berarti untuk kita, dari kita untuk kita. Begitu. Ya. Baik. Untuk kebersihan yang pertama, nilai kebajikan kebersihan. Siapa yang akan menjalankannya? Tentunya semua, bukan hanya guru, tetapi juga peserta didiknya. Mungkin di sini ada yang mau kasih ide caranya seperti apa? Berarti kita terapkan bersama. Ada yang punya ide nggak? Begini aja gitu kan? Hah? Iya begitu ya. Memang hal itu juga sudah sering saya keluhkan di dalam pendidikan PGP ini. Keluh kesah itu sering saya sampaikan seperti itu. Nah, Ibu, berkaitan dengan tempat makan, tempat minum ya, saya kemarin berdiskusi dengan guru SD 4 Cilegon ya. SD 4 Cilegon itu salah satu sekolah adiwiyata, Bu. Ternyata mereka menerapkan itu. Nah, saya katanya, Bu, dia kan berbagi praktik baiklah, menerapkan bekal, satu anak satu bekal dan tidak ada sampah itu. Ternyata berhasil gitu, Bu. Terus gimana caranya? Perasaan saya udah nyuruh gitu ya, saya udah nyuruh bawa kotak bekal, tapi tetap aja ternyata mereka membentuk tim adiwiyata sekolah. Tim adiwiyata sekolah itu tugasnya memantau, jadi setiap anak masuk gerbang tuh diperiksa bawa bekal enggak, bawa kotak enggak, bawa itu enggak gitu. Nah, mungkin ada kontribusinya. Iya, ada restitusinya ya nanti ya, ada restitusinya pilihannya. Anak, kamu nggak bawa kotak bekal, kira-kira mau seperti apa? Ditanya lagi ke anaknya. Nah, selain itu, selain membentuk tim adiwiyata,
Terus juga mereka bekerja sama dengan pedagang. Katanya, Mang, kalau ada yang nggak bawa kotak, jangan dilayani katanya. Nah, terus saya tanya, Bu Mer, emang berhasil? Itu pedagangnya mau dibikin MOU katanya. Jadi semua pedagang itu dibikin perjanjian dengan sekolah. Kalau mau dagang di sini harus ada MOU-nya. Kalau nggak mau dagang di sini, keluar dari sini gitu. Ternyata gitu katanya Bu Nining ya. Masukkan aja ya. Iya, masukkan aja Ibu. Nah itu juga saya dapat dari SDM 4 itu. Ternyata mereka dapat sekolah di label sekolah di Wiata. Ternyata itu emang bersih. Nah, emang harus ada MOU-nya gitu Bu Nining. Masukkan buat Ibu Wakasek ya. Baik ya. Baik ya, nanti saya sampaikan dari Pak Kepala, kita atur waktu untuk memanggil pedagang yang biasa mangkal di sini. Ya, kita buatkan MOU-nya, bagaimana caranya supaya anak yang tidak membawa bekal itu jangan dilayani. Nah, dan juga tentunya tim tadi, kita harus membuat timnya dulu. Nah, membuat timnya dulu nih, kita tunjuk. Catat ya. Tim Adiwi, namanya tim apa Bu Iko ya? Ini aja tim apa yang menghubungi pedagang gitu dulu tuh. Jadi pedagang sini mah tidak bisa dipanggil oleh seseorang. Ini sekarang aja ya. Jadi kita datangin, kita ngajak ngobrol gitu. Apa sih nanya tim? Lingkungan apa ya? Tim sabar. Sapu bersih. Ya. Tim sapu bersih. Sapu bersih sekolahan. Ya. Kayak di sekolah sama BP gitu loh. Oh begitu. Baik, berarti kita Ini humas lah gitu. Oh, humas. Tim humas gitu. Baik, tim humas ya. Karena hubungannya dengan masyarakat. Ya, tim humas kita bikin. Baik ya. Cocok ya, Bu Haji ya. Baik, berarti kita kalau ini kaitannya dengan pedagang, kalau Pak Guyuban maka kita bukan ini dengan siswanya, kita kan buat keyakinan kelas, keyakinan untuk kebersihan tadi, untuk meyakini bahwa kebersihan adalah bagian yang penting dalam sekolah, dalam satu sekolah gitu. Jadi tim humas sekolah gitu. Iya. Jadi bukan masyarakat sekolah, jadi dari dulu aja jangan melibatkan Paguyuban dulu. Jadi dari humas dulu, nanti kan berhubungan dulu secara apa gitu ya. Berarti gurunya juga jangan bawa tentengan kelas. Iya, berarti begitu ya. Gurunya juga, karena guru itu adalah contoh teladan buat murid-muridnya, berarti kita yakini sekarang tidak membawa plastik. Kita langsung bubur paling depan. Gitu. Iya, memang Orang yang lain bawa kan pacar berbawa Baik ya, Bapak Ibu ya. Seru sekali ya, seru pembicaraannya ini menjurus ke kebaikan sekolah luar biasa. Iya. Segala sesuatunya diawali dari diri kita semua, maju. Jadi contohnya penghijauan, kita menggembar-gembarkan penghijauan, tapi nyatanya guru tidak mau terjun. Kalau saya kan menanam tuh di depannya ada sedikit bukti. Jadi jangan dipisahin saja, Iya. Betul sekali Bu Haji. Tepuk tangan buat Bu Haji, pelopor kebersihan. Ya maksudnya apa tuh jangan pioner saja. Jadi sekali-kali kita praktekkan, jadi kita jangan ada action besar bahwa contoh kita pengen hidup jangan di edit. Kita awali di bawah tempat. Saya tuangan es ya seperti bidang-bidang jangan beli es dan sampahnya juga ada. Jadi kita semua Ya. akan ditoladan kita semua. Nah, betul, tepuk tangan. Sepakat ya? Sepakat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semuanya bisa
bisa menyepakati beberapa keyakinan yang kita buat kayak sekolah. Sudah cukup? Tidak ada tambahan ya? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau berpartisipasi untuk berbagi praktik baik ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.